Oh, tarian tanpa busana. Yan Luo, jangan bujuk lagi. Chuze telah memutuskan. Chuze, miliaran dolar dan grup Qiangsheng. Kamu akan jadi gubernur, bukan menantu keluarga kecil. Kenapa jadi menantu keluarga kecil? Dendam orang tua belum terbayar. Hubungan keluarga Su belum selesai. Aku akan jadi menantunya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Sesuai kataku. Yan Luo. Keluarga Su untung besar. Anak saya mengagumi Yan Luo selama 3 tahun. Nyonya tua! Nyonya tua! Nyonya tua! Mohon, Sutian telah menjadikan Chuhan budak. Jangan jual dia begitu saja. Kakakku yang baik, kamu belum paham siapa dirimu. Keluarga Chu hancur, Chuze kabur, kamu kasihan Chuhan. Betul, pelihara Chuhan 5 tahun. Saatnya dia balas budi keluarga Su. Kamu lemah hati. Apakah masih ada rasa untuk Chuze? Nenek tua. Bukan, Chu awalnya akan nikahi King Wei. Setelah Chu bangkrut, nenek tetap setia janji. Aku gantikan King Wei menikahi Chu. Keberuntunganmu. 3 hari lagi, aku undang pejabat Jiang untuk nikah barumu. 6. Tertinggi menang, nenek tua. Tidak patuh. Lihat pasar gelap di Jiang. Nasib Chuhan. Ini nasibmu. Dewan menguasai hidup dan mati. Yan Luo mengatur takdir, pengikut menyambut. Yan Luo kembali. 5 tahun sudah. Provinsi Jiang, saya Chuze. Telah kembali. Keluarga Chu dituduh salah soal narkoba. Majikan dipaksa bunuh diri. Belum sepenuhnya jelas. Keluarga Jiang dan Pulau Timur terlibat. Tidak perlu lagi. Kumpulkan pembunuhan pemecah rakus. Hari ini bantai Jiang, besok Kaisar Pulau Timur. Adikmu Chuhan masih hidup. Apa yang barusan kamu kata kakakku masih hidup? 5 tahun lalu, dia selamat secara ajaib. Keluarga Su menyelamatkan. Aku kenal keluarga Su, masih ada hubungan. Ke rumah Su menjemput adikku. Ini lebih rumit dari yang kupikir. Ternyata mereka menjadikan adikmu seorang budak. Malam ini dia dipaksa menari telanjang. Menghibur kaya di Jiang. Keluarga Jiang. Keluarga Su. Kalian bermain dengan nyawa. Bermain dengan hidup. Ambil alih Jiang secara rahasia. Tidak ada burung. Jangan biarkan apapun lewat. Dipahami. Siap mati untuk Yan Luo. Keisha, ikuti aku ke sana. Cabut dan menari. Perintah Tuan Jiang. Sutian. Chuhan, adik tunggal Chuze. Dia adalah darah terakhir Chu. Kalian jual dia. Hancurkan harga dirinya juga. Su Qinghan, apakah kamu sampai sekarang masih memikirkan Chuze? Sudah 5 tahun. Bodoh itu takut. Masih takut pulang. Hampir lupa. King Han adalah calon istri Chuze. Mau jaga marwah. Harus hormati Tuan Jiang. Kasihan dia. Ayo temani dia. Adik Chuze. Menari bersama tunangan Chuze. Elit Jiang akan menyaksikan. Bukankah ini Bukankah lebih seru? Memalukan. Sosial. suruh kakakmu melakukan tarian cabul bersama adik Chuze? Jiang Shao senang, tidak apa. Kehormatan bagi mereka. Lakukan dengan patuh. Chuze, brengsek. Meninggalkan semuanya. Apakah kamu peduli pada adikmu? Malu bagi tunangan dan adikmu. Haha, tubuh kakak sempurna. Dia sangat cantik, kamu pasti akan puas melihatnya. Fata.
Ayo cepat mulai pertunjukannya. Haha. Mulailah menari. Oh, aku melepas. Aku menari. Asal lepaskan Tuhan. Tidak tahu siapa yang akan diuntungkan dalam 3 hari. Takut berkeringat. Tuhan, ayo kabur. Belum diizinkan. Boleh pergi menari. Jangan anggap perkataanku remeh. Dengar aku. Lompat bareng. Lompat, aku senang. Aku lepas Tuhan. Jangan ingkar janji. Kita mati kalau tidak setuju. Cepat lompat. Hentikan! Pakai baju segitu buat apa? Cabut baju itu. Cabut semuanya. Akhirnya, haha. Sutian, kamu mau lihat kakakmu disiksa di sini? Ya, kamu aja bukan kakak kandungku. Kamu bagian keluarga Su, alat pernikahan politik. Selain itu, tidak akan hilang dagingnya. Itu malah kebanggaan buat kamu. Ayo cepat. Keluarga besar akan datang. Nanti Tuhan. Mungkin diambil tuan tua kaya jadi selir. Baik. Wanita paling cantik di Provinsi Jiang. Memberi harapan. Tunggu penampakan ibumu. Siapa hina, aku bunuh keluargamu. Apu. Sudah. King Han, adiknya. Maafkan saya. Aku telat pulang. Sudah. Beraninya kau muncul lagi? Apu. Datang tepat waktu. Lihat Tunang dan adiknya. Cabaret bersama. Haha. Pulang. Biarkan ibumu untukmu saja. Berani pukul aku. Berani pukul aku. Aku pukul kamu. Tunggu hari baik. Babus. Bantu aku. Jiang jangan, King Han. Kenapa balik? Minta maaf Jiang Sao. King Han, mereka hina kamu dan Tuhan. Aku selamatkan kalian. Siapa suruh kamu balik? Pergi, semakin jauh lebih baik. Memukul aku lalu kabur? Tinggalkan kakimu. Raya pulang. Tuan muda Jiang, Cuzi cuma sampah doang. 5 tahun tak pulang. Sekarang syok lihat adik disiksa. Kasianin dia kali ya, dia kan cuma ngegas. Pinghan, jangan minta dia. Kamu nggak tahu 5 tahun ini gua dari keluarga G. Diem. Cuzi, lo masih mikir masalah lo belum cukup gede. Pinghan, di negeri naga nanti jangan takut siapapun. Karena gua. Lu cuma sampah sama goblok. Keluarga Cu lenyap. Kamu tak sebanding dengan tuan muda Jiang. Paman kedua Jiang Cheng. Dewa pembunuh timur, kakak tuan muda Jiang, Jiang Kun. Yang besar. Jiang Kun. Raja dunia bawah Tiandu. Hanya Yan Luo Zunzi dalam legenda yang lebih kuat. Tidak ada yang berani melawan Jiang. Gelarmu itu tidak bernilai apa-apa. Oh? Lalu bagaimana kalau aku benar-benar Yan Luo Zunzi? Kau ini. Yang mulia.
Mau bikin aku tertawa sampai mati. Sampah dari keluarga Chu, hahaha. Sudah. Kamu mengecewakan. Kamu beraninya menyamar sebagai Yan Luzun sih? Kamu mau mati ya? Segera pergi, makin jauh makin baik. King Han, bawa Chu Han bersamaku. Aku janjikan. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Sabarlah. Tuan Jiang, kamu lihat sendiri, Chuze sudah gila. Berani bermimpi menjadi Yan Luzun sih. Jangan biar dia rusak suasana. Suruh dia pergi. Kami akan menari untukmu. King Han, tidak usah mohon. Klan Jiang, tanganku hancurkanmu. Aku lebih memilih Jiang Shao daripada melihatmu yang cuma ngomong besar tapi sampah. Jiang Shaoting. Awalnya kasih hidup, sekarang ubah rencana. Sekarang, buat King Han percaya, aku akhiri hidupmu. Sudah. Karena kau cari mati. Penuhi harapanmu. Bawalah dia. Genggam dia. Aku bakal hancurin kepala dan anggota tubuhnya pakai 5 BME baruku. Dibagi seperti kuda. Anak kecil. Tidak heran kau sombong. Punya keahlian. Tak berguna. Di Jiang, serang Jiang Shao, akhir buruk. Ngomonglah, mau mati bagaimana? Hinayama pantas mati. Giliranmu. Jangan sentuh aku, pamanku Dewa Timur. Kakakku Raja Bawah Tanah Tian. Hancurkan satu-satu. Potong kalian kecil-kecil. Makanan anjing. Siapa dewa pembunuh timur, raja bawah tanah? Pada. Di hadapanku. Tidak lebih dari sekadar sampah. Lama tak dengar kata sombong begini. Siapa yang berani? Siapa berani bicara seenaknya? Komandan Qin dari Provinsi Jiang tiba. Ada yang lupa dewa pembunuh dan raja surgawi. Siapa dia? Tidak percaya. Di Jiang, ada orang sehebat itu. Itu aku. Kamu hanya apa? Bunuh sekarang. Kamu adalah Komandan Provinsi Jiang, Qin Tianshou. Chuze sudah gila. Memanggil nama Qin? Pemuda. Sombong. Tidak ada yang panggil nama saya. Jika bosmu, Qi Feng, tahu kamu menodonganku, saya janji, keluargamu jadi budak di utara. Kamu pasti tahu gubernur kami. Siapa sebenarnya kamu? Pak Qin, jangan percaya. Ini Chuze, sisa keluarga Chu. Keluargamu dulu selundup dan narkoba. Orang tuamu bunuh diri. Kamu selamat dengan nyawa rendah. Bertahan hidup susah di luar. Kau berani kembali. Kamu cari mati, tak ada yang bisa hentikanmu. Keluarga kami disabotase. Aku kembali. Balas dendam untuk keluarga Chu dan orang tua. Orang tuamu tidak mati sia-sia. Meski memang salah. Mulai sekarang. Terima kasih. Kamu berani bunuh orang dari Provinsi Jiang? Kalau bukan Gubernur Qi Feng, hubungan pribadi kami, kamu sudah lama menjadi mayat. Bukankah kamu dari keluarga Chu? Kau siapa? 10 mahkamah mengatur hidup mati. Yan Luo adil. Kamu tahu? Penguasa 10 mahkamah. Kamu Yan Lu Zizun? Penguasa 10 mahkamah. Kamu Yan Lu Zizun? Tuan Qin, jangan tertipu olehnya. Dia keturunan Chu dalam 5 tahun. Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa menjadi Yan Lu Zizun yang legenda? Benar, Tuan Qin. Dia hanya tahu sedikit bela diri. Jangan lepaskan dia. Betul. Hanya dalam 5 tahun. Tidak berguna. Bagaimana dia jadi Yan Lu Zizun? Ya, Tuan Gubernur. Yan Luo Jizun datang. Provinsi Jiang.
Masuk, jangan keluar, pulang cepat. Siapkan sambutan Yan Luo Jizun. Yang mulia gubernur. Anda yakin menyambut Yan Luo Zizun? Kamu punya waktu 10 menit. Bedok, segera ke rumah gubernur. Oh, Baik, Tuan. Napal. Untukmu akan menjemput Tuan Yan Luo. Kau ini pura-pura jadi yang mulia Yan Luo. Siap-siap buron dari 10 istana. Pakin. Kalian tak punya sandaran. Valian, Beranikah menyentuh kami? Tidak akan hidup keluar dari provinsi Jiang. Sudah. Akan kutunjuk yang lebih seru. Turun lutut. Merangkak ke sini. Cuze, lihat yang lebih seru. Johan, Turun lutut. Merangkak ke sini. Oh. Xiao Han, jangan takut ke sini. Budak kecilku. Kenapa tidak dengar Tuan? Berlutut. Berlutut. Xiaohan. apa yang kamu lakukan padanya? Jose, lepaskan dia. Adikmu mati kalau tak patuh. Haha. Lepaskan adikku sekarang juga, atau kamu akan mati. Aku takut, Jose. Kamu kan jago bela diri. Bela dirimu tak berguna. Johan, gigit dia sampai tewas. Yan Luo, Biarkan dia. Xiaohan, apa yang terjadi? Ini sederhana, seperti melatih anjing. Patuh dapat makanan. Tidak patuh dapat cambukan. Setahun cukup, dia akan taat padamu. Bahkan lebih patuh dari anjing. Hahaha. Kamu baru anjing. Semua anjing. Adik tinggal. Atau apa? Mari mati bersama. Oke, Juje. Cuma seorang budak. Kalau kamu mau, pegang saja. Tapi hati-hati ya, Falau. Kalau nggak kuat, dia kembali ke tuannya. Nanti aku nggak akan santai lagi. Hahaha. Haha, kita pergi. Jude, kamu nggak akan hidup lama di Jiang Province. Aku kasih kamu dan adekmu. Nikmatin aja sisa waktumu bareng. Hahaha. Fing Han, tunggulah aku. Setelah aku sembuhkan adikku, aku janji akan memberimu pesta pernikahan besar. Nanti, aku akan pastikan semua orang di Jiang menghormati. sudah cukup. Juje, jangan ganggu keluarga Jiang. Mereka terlalu kuat. Ajak Chuhan sekarang. Ayo pergi. Fing Han, Aku sudah bilang, ajak Chuhan dan pergi. Jangan kembali. Dalam 3 hari. Nyonya tua sudah undang para bangsawan untuk tunanganmu. Kenapa belum siap? Masih mikirin dia ya? Belum pulang juga? Masih mikirin orang itu ya? Padahal cuma sampah. jangan sentuh dia lagi. Aku bakal bunuh kamu. Dalam 3 hari, aku akan datang ke keluarga Su. Su, aku nunggu kamu mati. Ayo pergi. Tuan, Xiaohan, kakak ada di sini. Istirahatlah, Xiaohan. Mempermalukan sang tuan muda. Mempermalukan sang tuan muda. Izinkan saya membawa pasukan untuk menghabisi keluarga Su dan Jiang. Tidak. Masih belum tahu apa yang dilakukan oleh Hina Sutian kepada Xiao Han. Sebelum semuanya jelas, biarkan dia hidup. Xiao Han mengalami gangguan mental, aku bawa dia ke dokter. Gunakan lambang kuasa ini. Temui Gubernur Qifeng dan minta 2 tugas. Perintah Anda, Yang Mulia. Pertama, penyakit Xiao Han, rumah sakit umum tak bisa mengobatinya. Minta dia undang dokter terkenal. 3 hari lagi, Su akan menikah. Suruh Qifeng kirim undangan atas nama saya kepada keluarga Su. Jika aku tidak datang, jangan mulai. Xiao Han, kakak, bawa kamu ke dokter. Dokter, adikku sudah menunggu 3 jam. Kenapa belum diobati? Harus menunggu lebih lama. Kamu penting baru saja datang. Giliran adikmu setelah pemeriksaan selesai. Apa yang kamu maksud?
Kami datang duluan. Kenapa harus antri belakang? Keluarga Su investasi ratusan juta tiap tahun. Di tempat ini, kamu tak berguna selamanya di bawah kami. Kemarin tahu dari Sutian kamu pulang. Hari ini bertemu kamu, sungguh sial. Nyonya tua, Su Qingwei. Bagus kalian datang. Mau kalian bayar hutang lah. Bayar apa sekarang? Chuhan makan cuma-cuma di rumah kami. Penampilanmu sangat miskin. Tidak ada uang bayar. Ketika Cu kuat, banyak bantuan diberikan. Cu dalam masalah. Kalian siksa Cuhan. Apakah nurani kalian hilang? Kami baik padanya. Kalau bukan karena kami, dia sudah mati kelaparan. Kalau kalian punya sedikit rasa manusia, Xiao Han tidak akan begini. Kami tidak biarkan Chuhan mengikuti jejak ibumu yang bunuh diri. Jude, kamu harus puas. Kalian pikir aku bodoh? Beberapa tahun. Kalau bukan King Han, Xiao Han sudah hilang. Xiao Han mungkin sudah menjadi korban kalian. Ahwai. Apa hubungan lama itu setelah Chu dihancurkan? Keluarga Su telah membatalkan tunangan dan hubungan dengan keluarga Chu. Dulu kami pikir keluarga Chu hanya susah, jadi tunangan tetap dipertahankan. Su Qinghan bisa dijodohkan denganmu. Tak disangka, keluarga Chu lenyap. Sekarang kamu cuma anjing liar aja, masih mau lanjutin hubungan sama King Han. Dengar baik-baik. Aku lebih suka dia jadi selir orang kaya di Jiang Province daripada kamu. Tanpa izin Chu, aku tak setuju. Aku tak terima pembatalan. King Han tetap calon istriku. Tanpa keluarga Chu, tak ada pembatalan. Aku tak terima. King Han tetap calon istriku. Kenapa kamu layak? Karena kamu miskin, jelek, dan kotor. Kamu tuh siapa sih? Kamu pikir masih jadi bos besar? Kamu nggak layak pegang sepatuku. Bu tua, jangan bicara dengannya. Kamar VIP sudah disiapkan untuk Anda, Bu. Yuk kita cek kesehatan dulu. Nggak usah dipedulikan sama orang sampah itu. King Wei, ayo pergi. Kamu acuh pada adikku. Tak ada jalan keluar. Hei, bocah. Aku peringatkanmu. Lepas sekarang. Jika tidak, kita bertemu di ruang mayat lain kali. Terlalu repot. Langsung ke krematorium saja. Apa kamu layak jadi orang tua? Kamu pukul aku balas karena ketidakketisanmu. Kamu, ngapain lu? Aku pukul kamu karena bullying. Gak bakal terima cara lu. Butuh jawabanmu. Kamu mau sembuhin adik aku atau aku pukul kamu lagi? Chuze, ini rumah sakit, bukan tempat kamu seenaknya. Chuze, ini rumah sakit, bukan tempat kamu nakal. Berlutut minta maaf pada Dr. Lin. Cukup satu telepon, semua rumah sakit bakal tolak kalian. Bocah, denger gak? Langsung berlutut. Kalau gak, biarin dia yang hidup singkat tuh menunggu mati kalau aku beli seluruh rumah sakit ini. Lu masih bisa seenaknya di sini. Lu masih bisa nyuruh-nyuruh di sini. Hahaha. Coba beli ini dulu. Ini omong kosong paling ngakak yang pernah aku dengar. Chuze, kamu beneran gila atau cuma pura-pura? Kamu dijual aja gak cukup buat beli toilet di sini. Lihat sendiri. Mau beli tempat ini. Aku bakal makan, lo bilang kan. Bakal nyesel. Beliin aku rumah sakit terbaik di Jiang sekarang juga. Gak nyangka, pura-pura baik. Setahun 2 tahun lo main tipu-menipu kayak gini, ya? 6. Pak Direktur, kok kesini? Apa kabar Bu Tua jadi lo datang langsung? Aku cuma kontrol biasa kok sampai Pak Direktur repot-repot datang. Chuze siapa? Apa? Chuze itu aku. Pak Direktur, anak ini bikin ribut ya? Aku suruh satpam usir dia. Diem! Pak Direktur, kenapa pukul aku? Dia tuh bos baru kita di rumah sakit.
Pak Direktur, kamu pasti keliru. Dia hanya korban dari keluarga yang hancur 5 tahun lalu. Mustahil dia bisa jadi bos rumah sakit kalian. Baru saja terjadi. Bos Chu beli seluruh rumah sakit, sekarang milik Chu. Mustahil. Ambil alih rumah sakit butuh belasan miliar. Percaya atau tidak, rumah sakit ini milik saya. Saya yang memutuskan. Rumah sakitku. Tidak suka mereka. Nyonya tua, tuan saya sudah berbicara. Mau pergi dengan baik, atau saya yang usir? Nanti kita lihat. Berhenti, tak boleh pergi. Bolehkah kamu pergi? Troy, Bos Chu, saya bodoh. Mohon ampun, abaikan saya. Itu perkataanmu. Saya beli rumah sakit. Kamu makan itu. Ini bisa membunuh kalau dimakan. Kesalahan Tuhan terampuni, kesalahan diri fatal. Kamu berani tidak makan? Patahkan kaki, kurangi makan. Keduanya akan aku patahkan. Aku makan. Aku makan. Kenapa lihat aku? Kenapa lihat aku? Mulai hari ini, kamu dipecat. Pertwee. Direktur dan dokter terbaik. Tolong obati adikku. Akan berusaha keras. Bernie. Apa? Kenapa kita harus menyakiti ratu? Baju atas. Dia butuh ketenangan. Xiaohan. Dokter, penyakit adikku terobati. Trauma mental parah. Kemampuan saya terbatas. Mereda sementara, sembuh total butuh kilau Tiandu. Filau. Titip adikku beberapa hari, aku undang kilau. Aku akan membunuhmu, pengecut pengkhianat. Bohong. Kamu pasti sudah tahu dari dulu bahwa Chuze masih hidup dan terus berhubungan dengannya, kan? Aku akan membunuhmu, pengecut pengkhianat. Bohong. Kamu pasti sudah tahu dari dulu bahwa Chuze masih hidup dan terus berhubungan dengannya, kan? Bukan. Nenek tak bersalah. Masih keras kepala. Pasti kamu mencuri uang kami untuk memeliharanya. Dia masih hidup. Kemarin ada kesempatan kamu tertawa. Dari mana Chuze dapat uang beli rumah sakit? Kalau dia rampok, mustahil dapat segitu. Itu gampang banget. Dia pasti ngaku Yan Luo Zizun. Direktur pasti kena tipunya. Dasar tolol. Kan kamu bilang Yan Luo bakal datang ke Jiang dalam 2 hari. Betul. Kalau Yan Luo asli datang, kita lihat dia nyerah. Nanti pas waktunya, dia bakal mati sampai abu. Mending dia mati. Kalau gitu, gak usah khawatir dia ganggu acara nikah King Han. Pernikahan kali ini. Jiang Shao akan datang. Terakhir kali, belum melihat tarian si Hina. Jiang Shao merasa sangat gelisah. Benar sekali. Jiang Shao sudah bilang, pada hari pernikahan, kamu jadi istri tambahan Jiang Shao. Menjadi selirnya. Yang mulia, Jiang Shaoting punya 8 istri. Wanita hanya mainan baginya. Tidak akan menikah dengannya. Hidupmu hanya untuk dinikmati pria. Daripada Chuze menjadi mainan Jiang Shao terlihat lebih baik. Terlihat lebih layak. Fantasi mustahil. Saya akan mati sekali. Tak akan menikah atau puaskan kalian. Meskipun kamu mati, menikah dulu, terima mahar, baru mati. Kurung dia di kandang, laparkan 2 hari. Cek kekuatannya melawan saya. Johan sudah tiada. Kandang itu milikmu. Istana Gubernur. Putri Ki telah hadir. Maaf, Nyonya Ki, sambutan kurang sempurna. Hentikan garang palsu.
Gubernur mengirim undangan pernikahan atas nama Yan Luo Supreme. Apa yang kau katakan? Yan Luo yang mulia. Yan Luo hadir di acara keluarga Su. Benar sekali. Yan Luo mendengar putri Su cantik dan lembut hati. Yan Luo ingin melihatnya. Gubernur kirim undangan. Takut menolak. Nenek menolak. Tidak berani. Tidak berani. Jika Yan Luo hadir, itu kehormatan bagi keluarga Su. Nenek tua. Belum saatnya merayakan. Jika Yan Luo tidak puas atau penerimaan buruk, Yan Luo marah, keluarga Su dalam bahaya. Nenek tua. Belum saatnya merayakan. Jika Yan Luo tidak puas dengan acara atau penerimaan kurang sempurna, Yan Luo marah, keluarga bencana datang. Nyonya muda, jangan khawatir. Tidak mengerti si bajingan ini. Apa yang baik darinya dapat perhatian Yan Luo. Mungkin Yan Luo hanya mendengar tentang kecantikannya. Melihatnya sekarang, mungkin akan kecewa. Tidak boleh membuat Yan Luo kecewa. Menjadi kerabat Yan Luo, kami akan menjadi segalanya. Jangan bermimpi, meski Yan Luo, meskipun Raja Surga, tidak menikah. Kamu Masih berpikir, pantas untuk Yan Luo? Kalau ada yang cocok dari keluarga Su, itu pasti. Itu harusnya King Wei. Benar, dari tubuh, wajah, pandangan, dan ilmu. King Wei jauh lebih unggul darimu. Langsung usulkan King Wei kepada Yan Luo. Pasti akan disenangi. namun Yan Luo datang untuknya, bagaimana bisa tidak memperkenalkannya? Ini sederhana. Katakan saja dia terlibat dengan Chuze yang berdosa, sehingga kehilangan martabat dan nama baik. Menurutmu, Yan Luo akan tertarik padanya? Rendah. Apakah kalian tidak khawatir mendapat balasan? Karma. Haha, kalau ada karma. Kamu dulu wanita brengsek dengan Chuze. Sutian, lembut saja. Jangan rusak wajahnya. Harga turun kalau parah. Terima kasih sudah hadir di acara pernikahan keluarga Su. Saya nenek tua. Sangat berterima kasih. Sudah disepakati. Su Qinghan, Philip Pu. Sedikit hadiah. Hormat Nenat. Tenang, Tuan Jiang. Yang Tuan pilih. Tidak ada yang merebut, silakan duduk. Nenek tua. Ginseng 100 tahun, terima. Bos Wei, mungkin Anda belum tahu aturannya. Aturan? Apa aturannya? Acara tunangan keluarga Su, hadiah 10 juta untuk duduk di dalam. Menurut saya, akar ginseng ini hanya bernilai 1 juta. Bukan, ini tak seberapa. Hanya duduk luar. Hanya pantas di luar. Lama tahu nenek Su suka uang. Baru lihat hari ini. Sungguh bikin aku kaget. Nenek tua, aku bawa 10 miliar. Di mana duduk? Chuze, kenapa kamu kesini? Cepet pergi. Ini bukan tempatmu. Jika tak datang, akan nikah lain. Chuze, peringatanmu. Semua tamu dari provinsi Jiang penting. Bikin ribut di sini gak akan diampuni. Nenek, lo salah paham. Aku datang bukan masalah. Aku datang untuk acara pemilihan. Lucu sekali. Nenek sudah katakan soal pemilihan pernikahan. Gak semua orang bisa ikut. 100 juta duduk di luar saja. Seperti kamu, gak punya apa-apa sampai 100 aja gak bisa keluarin. Cuma layak. Jauh-jauh dari sini. Siapa yang lepas kendali hingga menggigit? Hina saya. Lanjutkan. Jangan pedulikan orang seperti itu. Gubernur dan tamu penting akan datang, jangan bikin keributan. Tidak damai. Hari ini kamu beruntung.
Setelah keluar dari sini, tunggu saja hukumanmu. Hei, Chu, kamu mendengarnya tadi? Tanpa uang sebesar itu, kamu tak pantas di sini. Dasar miskin. Aku usir atau kamu pergi sendiri. Dasar pandangan sempit. Sudah ku bilang. Saya bawa 100 miliar. 100 miliar? Lucunya bikin ngakak. Apakah kamu buta soal uang? Kamu tahu berapa besar 100 miliar? Uangnya bisa menumpuk tinggi dan menghancurkanmu. Ini namanya uang. Cukup belanja setahun. Ambil uang ini dan cepat cari celah. Simpan aja uangmu buat beli peti mati. Cek dulu. Coba lihat apakah aku pantas ada di sini. Kartu hitam Tiandu. Hanya orang super kaya yang bisa punya ini. Mas Jiang. Masih bingung soal kartu hitam paling mewah? Kalau mau pura-pura, lakukan dengan lebih baik. Bodoh sekali. Keluarga Su memang gagal jadi yang terbaik di Jiang. Diremehkan orang kaya. Jangan omong kosong. Gubernur dan Yama segera datang. Pura-pura jadi Yama, merusak namanya, sekarang gak bisa kabur. Hari ini kau mati di sini. Chuze, aku tahu kamu datang ke sini demi aku. Namun, melawan mereka sia-sia, segera pergi. Akan jadi milik Jiang Shao. Kenapa peduli sampah? Tak tahu malu. Butua, menikahi Jiang Shao Ting sama saja neraka. Mendingan aku dorongmu ke neraka daripada kau terjebak di kotoran. Kudengar kali ini Yama datang untuk Su Qinghan. Kamu memberikan Qinghan pada Jiang Shaoting. Bagaimana lapor Yama? King Wei lebih unggul, masih perawan. Bandingkan dengan wanita samarmu. Menurutmu Yama akan memilih siapa? Menurutku, Yama pilih Qinghan. Brengsek! Hanya orang seburuk kamu yang akan memilih bunga layu seperti itu. Baiklah, aku ingin lihat Yama yang mulia. Harapanmu tercapai. Kamu sungguh brengsek. Apa pantas duduk? Apakah kamu layak duduk di sini? Kamu rendahan apa? Pantas duduk sama aku. Menurutku. Lebih cocok untukmu di luar. Gubernur Jiang tiba. Gubernur Jiang tiba. Kehadiran Anda benar-benar memperindah rumah kami. Mana Su Qinghan? Perhatikan ucapanmu. Hadiah emas dan permata. Hadiah pernikahan untuk Anda dan Yan Luo mohon diterima. Hadiah pernikahan untuk Yan Luo. Belum pernah melihatnya. Mungkin ada kesalahan di sini. Bagaimana mungkin gadis ini layak untuk Yan Luo? Betul sekali, Tuan Gubernur. Anda belum tahu. Su Qinghan dan Chu Ze sudah lama memiliki hubungan yang tidak baik. Hanya King Wei yang cocok untuk Yan Luo. Jangan hina Yan Luo. Kalau begitu nyawa kalian tak penting. Tidak benar, Tuan Gubernur. Saya tidak berani menghina Yan Luo. Panggil pengawal. Kata-katamu tadi. Jangan ulangi kata-katamu atau kamu akan menyesal. Jangan ulangi kata-katamu atau kamu akan menyesal. Akan menyesal. Silakan duduk, Tuan Gubernur. Saya tidak punya hak untuk duduk sebelum yang lain. Tuan Gubernur yang paling penting. Hanya Anda yang boleh duduk duluan. Berani sekali. Hanya seorang gubernur kecil apa artinya? Di sini, satu-satunya figur besar adalah Yan Luo. Yan Luo yang berkuasa. Yan Luo belum datang. Dia belum datang. Tunggu Yan Luo sampai dia datang, baru kamu boleh duduk. Qinghan sudah capek. Duduk dan istirahat. Tidak bisa duduk. Tenang, duduk saja. Aku di sini, tidak ada yang berani menyentuhmu.
Gubernur belum duduk, dia tak punya hak bangkit sekarang. Aku pergi. Jangan sentuh dia lagi. Nyawamu akan kuambil. Berani memukulku? Bertindak di hadapanku. Kamu bosan hidup. Betul. Bertindak di depan gubernur. Hari ini kamu mati. Benar. Bertindak di depan gubernur. Mati hari ini. Hamba. Gubernur besar, ibu tua, kesalahanku. Hukum aku saja, jangan marahi dia. Fing Han, jangan minta bantuan. Orang-orang tak berguna. Aku tidak peduli dengannya. Yang mulia gubernur, akan saya usir keluarga Chu ini agar tidak mengganggu Anda. Masalahmu menghina Yan Luo. Ini kesalahanku. Saya akan meminta maaf pada Yan Luo. Duta Yan Luo. Pemimpin Hall of Seven Killings tiba. Pemimpin Hal dan Yan Luo tiba. Yang mulia Yan Luo datang. Maafkan kami. Perintah Yan Luo bawa gaun dan mahkota. Dengan hadiah mahkota, saya minta Su Qinghan jadi istri pemimpin. Yang mulia Yan Luo. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa tidak lanjut? Aku tidak ingin menikah. Anda yang janji nikah dengan saya. Cinta Anda selamanya. Anda juga. Tidak akan nikah kecuali Anda. Aku tak mau menikah. Jika saya bilang, aku Yan Luo yang mulia, masih tidak mau nikah. Jika saya katakan, aku Yan Luo yang mulia, kamu juga tidak mau menikah. Tahu. Yang mulia utusan. Di mana Dewa Agung? Bodoh sekali tidak mengenalnya. Dewa Agung ada di depanmu. Apa? Aku Yan Luo. Xiao Nicheng sapa Yan Luo. Qifeng hormat kepada Yan Luo. Yang mulia ibu tua, kamu umumkan aku. Minta ampun padaku. Mustahil, mustahil. Dia hanya orang terbuang. Bagaimana bisa ia Dewa Agung? Mati siapa hina Dewa Agung? Dewa Agung beri perintah hancurkan suku Su. Mana mungkin minta utusan bertindak? Jika Dewa Agung perintah, saya tangani. Ternyata dia tidak berbohong. Dia benar Dewa Agung. Habis sudah. Dia Dewa Agung. Aku sakiti adiknya. Takdirku sudah. Kakak kesayanganku. Semua salahku. Karena kita masih satu keluarga, tolong rayu Yan Luo untuk mengampuni kami. Saya di sini untuk melamar, bukan membunuh. Jangan darah cemari tangan ini. Jangan najiskan tempat ini. Saya di sini untuk melamar, bukan membunuh. Jangan darah cemari tangan ini. Jangan mencemari tempat ini. Fing Han, maafkan aku, 5 tahun kau tunggu. Aku berjanji, tidak akan meninggalkanmu. Fing Han, menikahlah denganku. Yan Luo, para penjahat, bagaimana? Mereka semua penyebab penderitaan adikku. Biarkan hidup 2 hari. Tunggu sampai adikku sadar. Biarkan dia memutuskan. Jude. Maaf. Salahku gagal lindungi adikmu sehingga dia jadi seperti ini. Bukan salahmu. Masa sulit di keluarga itu. Menyelamatkan Xiao Han dari orang-orang jahat saja sudah bagus. Tuan telah menemui Raja Obat Di mana? di Istana Gubernur. Tambah pengawal di rumah Yama. Jamin keselamatan Yama. Kalau gagal, siapkan nyawamu. Berhenti. Berhenti. Ada apa denganmu? Aku tidak kenal kamu, bukan dari Istana Gubernur. Kenapa cuma orang istana gubernur? Gerbang Istana Gubernur hanya bisa dilewati dengan izin khusus. Kamu punya izinnya? Tidak, tapi aku akan masuk paksa. Sudah kuperingatkan, masuk tanpa izin sama dengan mati. Lebih baik pergi sekarang, jangan tantang Istana Gubernur. Kamu tidak sanggup. Sombong sekali. Bahwa Gubernur Qifeng tidak berani bicara seenaknya padaku. Berani memanggil nama gubernur. Memanggil namanya langsung, apa salahnya? Katakan pada Qifeng. Katakan bahwa Yama menunggunya di sini. Kau adalah Raja Neraka. Tidak mungkin. Kau bukan Raja Neraka. Kamu pernah bertemu Raja Neraka?
Belum bertemu Raja Neraka. Raja Neraka selalu didampingi 10 pengawal. Di provinsi kecil ini, tak ada yang ancam aku. Bawa pengawal, aku tidak butuh. Nyamar jadi Raja Neraka? Datana! Kamu berani menyamar jadi Raja Neraka? Hari ini butuh strategi. Pintu rumah gubernur ini, aku tak bisa masuk. Maju dan serang! Hindari peluru? Siapa kamu? Biar Kifeng yang bilang padamu. Kifeng, Raja Neraka datang, kamu tak keluar. Begitu sombong. Raja Neraka. Maaf Lan, tak tahu Yan Luo datang. Ayah, katakanlah. Dia adalah Yan Luo. Kamu kan selalu menghormati Yan Luo. Sekarang dia di sini, cepat berlutut. Bersalah. Mohon hukuman atas penghinaan. Bangkit, tidak ada dosa. Hukuman tidak diperlukan. Di mana Elder Ki berada? Oh, Arki. Setengah jam lalu, Elder Ki sudah pergi. Apa? Sudah pergi? Chuze, kembali. Elder Ki di luar rumah sakit. Tunggu sebentar. Yan Luo. Segera ikuti dan periksa apa yang terjadi. Baik. Elder Ki, saya memohon kepada Anda. Penyakit adik saya hanya bisa disembuhkan oleh Anda. Tolong selamatkan dia. Akan mengulangi. Tidak akan menyelamatkan Chu. Kenapa begitu? Statusnya rendah, tidak pantas dirawat. Meninggalkan keluarga jadi biksu. Melakukan banyak kejahatan. Lebih dari layak mati. Tuhan sama sekali tidak bersalah. Lepaskan aku. Kamu akan menyesal karena menghambat tugas pentingku. Tidak akan kulakukan. Jika kamu tidak setuju hari ini, aku tak akan melepaskanmu. Oh, astaga, wanita kasar. Tak masuk akal memukul orang lalu berhenti. Orang brengsek. Tak masuk akal memukul orang lalu berhenti. Orang tua brengsek. Dari mana datangnya anak nakal ini? Maafkan dia. Kalau tidak, sudahlah. Ajukan permintaan dengan sopan, kita butuh ingin berbicara baik. Dokter brengsek. Sudah berubah. Siapa hilang? Selamat. Yo. Ho Gubi. Selamat bisa selamat hingga sekarang. Bertahun-tahun tetap hidup. Kamu beruntung. Tuhan membiarkanku hidup. Aku datang kembali. Penipu menjijikkan. Pelarian 5 tahun. Siapa memberi hakmu? Keluarga Chu membantu banyak. Tanpa bantuan Chu, kamu punya kedudukan ini. Itu semua adalah hakku sepenuhnya. Kau punya 2 pilihan. Atau sembuhkan adikku. Atau kembalikan semuanya. Semua balik pada tanpa ampun. Kalau aku tidak setuju, apa yang bisa kau lakukan padaku? Dalam 10 langkah. Darah tumpah. Hahaha, lelucon saya. Aku pikir. Dulu kau anak Chu yang dulu kuat. Posisiku sekarang tidak layak menjilatmu. Sentuh aku dan tokoh Jiang akan bunuhmu kejam. Bukan aku yang ambilmu. Kalau sentuh aku, orang penting di provinsi Jiang, bunuhmu kejam. Tokoh besar siapa? Keluarga Su di Jiang. Saya sebagai tamu. Bebas masuk rumah gubernur. Hahaha, pasti takut ya. Keluarga Su. Bagiku, keluarga Su hanya sampah, apalagi Kifeng. Waktunya mengingatkannya. Di pintu gubernur. Papan kamu dan anjing dilarang. Kau bocah. Berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, menyebarluaskan katamu. Menyebarluasinya. Kamu pasti mati. Jangan harap aku berlutut pada... Beranikah kamu memukul? Memukulmu apa masalahnya? Pertanyaan terakhirku. Sebenarnya, apakah kau akan mengobati adikku? Aku akan mengobatinya. Aku bisa membunuhnya dengan 1 suntikan. Beranikah kamu? Jika dia sembuh, aku akan memperpanjang hidupmu. Jika tidak... Iya, des.
Sombong sekali. Jangan pergi. Nanti lihat apakah kamu masih berani. Tuan Ki, tidak butuh bantuan. Benar sekali. Bertemu Anda di sini adalah bantuan terbesar, Nyonya. Keluar Chu tidak hormat. Hukum berat. Betul, harus dihukum berat. Yang pantas hukum berat, bukan dia. Bukan dia, tapi Kau! Hamba, kamu! Yang Mulia. Dia tidak hormat. Kenapa pukul aku? Aku memukulmu. Tidak hormat penjaga naga dan Yama, pantas mati. Apa? Dia adalah penjaga negeri naga. Yang Mulia Yama. Raja Obat tidak hormat. Bagaimana hukuman perintah yang mulia? Ini mustahil. Sampah 5 tahun, bagaimana jadi Garuda? Yang Mulia, Anda pasti salah paham. Raja Obat Ki di ujung hayat masih berbohong. Butuh gubernur memberitahumu agar percaya. Ah, Yang Mulia Garuda. Si tua telah salah. Sun Lama tahu salah, ampuni hidupku. Nyawamu tak menarik. Saya membutuhkanmu. Sembuhkan adikku. Kie, Kenapa minta Yama mengulang? Yama tidak tahu. Nyonya Su umumkan setahun lalu. Siapapun menyembuhkan Chuhan, mereka akan melawan keluarga Su. Benar. Dulu bawa Chuhan obati diam-diam. Nyonya tua tahu. Dia memang pernah berkata demikian. Aku akan tangkap kakek keluarga Su. Mereka suka tekan dengan kekuasaan, kan? Di Provinsi Jiang. Di Provinsi Jiang. Siapa yang benar-benar berkuasa? Mereka suka tekan dengan kekuasaan, kan? Aku akan tunjukkan kepada mereka. Di Provinsi Jiang. Siapa yang benar-benar berkuasa? Sembuhkan adikku, dan aku kasih kamu hidup lebih lama. Kalau tidak, cara Huama lebih baik dari keluarga Su. Oke, aku akan mengobati. Keluarga Su mengirim undangan tentang urusan 5 tahun lalu dan mengundang Anda ke klub pribadi. 5 tahun lalu, Chuze. Jangan pergi. Nyonya tua dan yang lainnya pasti bermaksud buruk. Kamu tidak boleh pergi. Aku ingin lihat trik apa lagi yang bisa dilakukan orang-orang ini. Namun, Tenang, aku sekarang sudah berbeda dari 5 tahun lalu. Mereka tak bisa apa-apa padaku. Lakukan pemeriksaan. Silakan masuk. Tuan Chu, Mana kepala keluarga Su? Kok cuma kamu sendiri? beberapa hal lebih baik aku selesaikan sendiri. Beberapa hal lebih baik aku selesaikan sendiri. Finway, aku lagi sibuk, nggak ada waktu buat bercanda. 5 menit, cepat katakan. Sekarang atau tidak sama sekali? Ingin bicara. Seharusnya kamu milikku. Finway, kalau aku nggak punya posisi sekarang, apakah kamu masih akan ngomong kayak gitu? Percaya atau enggak, ini fakta. Dulu, keluarga Su dan Chu rencanakan pernikahan kami. Setelah musibah keluarga Chu, nenek tua ubah keputusan. Akhirnya, King Han menikahimu. Nampaknya pilihan nenek dulu. Cerdas banget. Tapi kamu harus tahu, ini bukan keinginan aku sebenarnya. Udahan, King Wei. Katakan apa yang kamu mau segera. Ingin bicara. Saya lebih cantik, langsing, dan bijaksana. Jika kamu memberiku kesempatan, aku akan setia seumur hidup. So, King Wei, apakah kamu menganggapku lupa moral demi keindahan? Wajahmu memikat banyak orang, tapi aku tak tertarik padamu. Di dalam hatiku, hanya King Han. Tapi aku bisa memberimu sesuatu. King Han tidak bisa memberikannya. Tapi aku bisa memberimu sesuatu. King Han tidak bisa memberikannya. So, King Wei, cukuplah omong kosongmu. Melihatmu saja sudah membuatku jijik. Keluar. Kamu benar-benar berniat menghancurkan keluarga Su kami. Betul. Meski kami kurang baik pada Chuhan, dosa kami tidak seberapa.
Dosanya tidak layak mati. Bagaimana dengan dulu saat kalian bersama-sama membunuh orang tuaku? Aku tidak paham apa yang kau katakan. Keluarga Su naik karena kerjasama dengan keluarga Jiang. Mereka membagi harta keluarga Chu kami. Jangan bicara seenaknya. Sampaikan ini kepada Nyonya Tu. Persiapkan urusan akhir. Setelah Chuhan sadar, aku bawa dia ke sana. Miss. King Wei, di mana? Dia mau nggak memaafkan kita? Kasih tahu. Dulu kita bantu bikin ayah dan ibunya mati. Sekarang dia tahu. Nenek tua, keluarga Su kita. Malapetaka mendekat. Udahlah. Keluarga Su kita udah habis kali ini. Udahlah. Keluarga Su kita udah habis banget. Astaga. Nenek, jangan cepat-cepat nyerah. Kita masih punya kesempatan. Ngomong apa sih? Nama. Yang bikin rencana hancurnya keluarga Chu dulu kan Jiang Shao. Dia pasti nggak bakal diam. Cari jalan keluar. Langsung ke rumah Jiang. Aku udah bilang sama Jiang Shao datang sebentar. Nenek, aku udah bilang dari dulu. Jangan damai sama Chuze. Kamu nggak dengerin aku. Udah enak kan? Disuruhin kan? Jiang Shao, ini udah kapan? Jangan omong kosong lagi. Ada solusi apa? Kasih tahu dong. Menghadapi seseorang sekuat Chuze. Strategi terbaik. Tindakan pertama. Tindakan pertama. Timnya 10 petarung kuat. Mengirim pasukan lemah kita ke medan perang sama saja dengan mencari kematian. Berhadapan langsung dengannya pasti akan membuat kita mati. Tidak. Targetkan kelemahannya. Kelemahan. Aku mengerti. Jiang Shao maksud. Su Qinghan dan Chu Han. Kalau tangkap mereka berdua, meskipun Chuze kuat, Chuze pasti akan terpaksa menyerah. Hahaha, ide bagus. Aku akan cari orang-orang terlatih untuk bikin rencana. Tapi nggak usah, aku udah bawa mereka. Fata. Fata! Ini dia, ini kakakku. Kakak, penguasa gelap di Tiandu, apa? Kekuatannya seperti naga dan gajah. Salah satu pembunuh terbaik tanpa kekalahan. Sangat bagus. Raja bawah tanah membantu Chuze melawan kita. Hasilnya masih belum pasti. Xiao Han pelan. Kakak, apakah ini rumah baru kita? Keluarga tidak pisah lagi. Tuan Qi, adik perempuan saya masih sakit. Tinggal di sini sementara. Ikuti Yan Luo. Obat kali ini terbatas. Pulang ambil obat. Terima kasih Tuan Qi. Pergi kembali cepat. Oke, ayo pergi. Masuk lihat. Tuan Qi masalah. Lindungi mereka, saya periksa. Tuan Qi, Tuan Qi. Tuan Qi. Meninggal? Siapa? Meninggal? Siapa? Berkelas apa? Tinggal di villa yang sama. Jiang Shaoting, itu kamu. Su Qinghan, tak disangka ya, kita bertemu lagi. Masih utang janji menari. Dasar orang bodoh, cari mati saja. Anak buah Dewa Maut, kemampuanmu lebih dari ini. Sekarang giliranku. Kamu baik-baik saja. Lepaskan mereka, hewan. Hampir mati. Lebih baik kamu pikirkan dirimu sendiri. Kakak, di mana kamu? Berhenti teriak. Dia sudah kuajak pergi. Teriak sepuasnya. Tidak sempat menyelamatkanmu. Berhenti teriak. Dia sudah kuajak pergi. Teriak sepuasnya. Tidak sempat menyelamatkanmu. Jiang Shaoting,
banyak kejahatanmu. Takut hukuman langit. Pikirkan sekarang. Aku memaafkan kalian. Lepaskan mereka. Bunuh aku saja. Hadapkan padaku. Kamu siapa? Hidupmu tidak ada harganya. Jiang Xiaoting, bajingan. Untuk mati menderita. Kalau kamu takkan melihat matahari esok hari, bagaimana bisa kamu tahu bagaimana aku mati? Salah. Terjebak rencana mereka. Dia sudah pulang. Bawa pergi. Lalu nasibnya? Biarkan hidup untuk beritahu Chuze. Beritahu Chuze, selamatkan adik istrinya. Pukul 10 malam, bawah tanah. Hanya dia sendiri. Aku kasih waktu 10 jam. Kalau lewat waktu, aku tidak sabar. Hahaha, ayo pergi. Finghan. Xiaohan. Neichang. Nechang, kamu gimana? Kinghan, Xiaohan. Katakanlah. Nechang. Nechang, apa kabarmu? Kinghan dan lain. Maaf, aku gagal melindungi mereka. Siapa yang melakukan ini? Jiang Xiaoting dan seorang ahli lainnya. Viven. Segera kirim ambulans ke rumah keluarga Chu. Pesan dari Jiang Xiaoting. Pergi sekarang. Harus tiba dalam 10 jam atau istri dan saudaramu berada dalam bahaya. Nechang, kuatlah. Bantuan segera datang. Aku pergi menyelamatkan mereka. Aku akan membunuhmu karena hianat. Keluarga Su merawatmu. Membantu Chu melawan kami. Aku seharusnya sudah membunuhmu ketika kau pertama kali masuk ke rumah Su. Setiap pukulan yang kau berikan sekarang akan dibalas 10 kali lipat. Cintamu akan buruk. Ayo. Bangkit teruskan. Sakit dari cambuk. Mereka sudah terbiasa. Coba yang lebih istimewa. Atau mungkin, lanjutkan tarian telanjang kemarin. Mai! Aduh. Apa ada yang menarik dari bentuk tubuh mereka? Aku punya satu ide. Lebih seru dari tarian telanjang. Apa ada yang menarik dari bentuk tubuh mereka? Aku punya satu ide. Lebih seru dari tarian telanjang. Tidak suka. Apa rencananya? Apa rencananya? Mari kita tutup mata kita dulu. Tembak aja ke mereka. Cek apakah mereka beruntung. Bisa hindar dari tembakan? Nggak bisa. Kalau misalnya mati gimana? Nggak jadi model buat paksa Chuze. Tak perlu takut. Mati satu, masih ada satu lagi. Cukup paksa Chuze. Aku coba. Sasaran Jiang Shou. Pilih mati daripada jadi boneka kalian. Tak mau. Biar dia datang. Kakak, tolong. Aku gantikan dia. Sudah terlambat. Kalau dia selamat setelah ditembak, berikutnya adalah kamu. Sayangku, kamu sudah siap? Aku akan menembak sekarang. Jiang Xiaoting, hahaha. Coba saja tembak aku. Ayo tembak aku. Mas, dia terlalu banyak bicara. Jiang Shao, geser ke sini. Geser ke kiri. Sudah cukup dekat. Sudah terkena. Tembakanmu bagaimana? Aku masih bisa. Dia tidak boleh mati. Jangan bergerak. Xiaohan, jangan takut. Aku akan menjagamu. Sutian, aku di depanmu. Coba tembak aku. Akhiri hidupku. Aku tunggu kalian di alam lain. Boleh. Hahaha.
Chuze, lahir kembali nanti kita jadi pasangan lagi. Tidak mungkin. Keluargaku. Apakah dia tertembus? Betul. Apa yang kau katakan? Xiaohan. Kakak ipar, kamu melindungiku dulu. Sekarang, aku lindungi kamu. Xiaohan. Xiaohan. Sutian, kamu membunuhnya. Dasar brengsek. Baik tidak. Kamu membunuhnya. Bagaimana mungkin aku? Dia melindungimu. Gara-gara kamu. Xiaohan. Dasar bodoh. Sudah. Xiaohan. Xiaohan menyelamatkanku. Balas dendam untuk Xiaohan. Habisi semuanya. Haha. Akhirnya kamu datang, Chuze. Kalau tidak datang, aku sudah membunuh semuanya. Kalian harus bunuh. Itu aku. Tidak berbahaya bagi. Biarkan dia hidup. Biarkan dia hidup. Haha. Kamu tahu pepatah ini? Kasihan pada musuh, kejam pada diri sendiri. Keluarga Chu tidak luput, hilangkan akarnya. Susah tidur. Tenanglah, Chuze. Nanti juga akan bertemu adikmu di alam kubur. Itu tidak benar. Dan orang tuanya. Keluarga mereka bisa bersatu lagi. Hahaha. Selesaikan kalian. Semua mati di sini. Baiklah, kita mainkan nasib. Aku taruhan, sebelum pasir habis, kamu akan berlutut. Minta ampun padaku. Sebelum pasir jam berakhir. Berlutut dan mohon ampun. Itu benar-benar hanya pasir. Yang mengalir adalah nyawa kalian. Semua tewas di sini. Semua mati di sini. Serahkan padaku, penjaga negara naga tak tertandingi. Aku ingin lihat. Itu rumor atau fakta? Siapa terakhir bicara seenaknya padaku? Kuburan berumput. Sepuluh pengadilan neraka. Ya, tidak sehebat bayangan. Betul. Tangan besiku menghancurkan batu. Tulang-tulangmu pasti hancur. Astaga. Yang utama, Sekarang. Besi melelah. Tidak bisa selamat. Benar. Cakar besi. Kakak, apakah kamu masih kuat menghadapinya? Dia jauh lebih kuat dariku. Sulit mengalahkannya. Terluka lebih sulit. Lebih sulit menang. Raja dunia bawah bukan lawannya. Harus bagaimana? Raja dunia bawah Tianzun bukan lawannya. Harus bagaimana? Meskipun dia kuat, menghabiskanku tidak semudah itu. Kalian mundur. Aku menghadang. Panggil paman kedua. Tidak menyerah. Bukan lawan paman kedua, dewa pembunuh. Tidak ada yang lolos. Tatap. Inilah. Apa teknik itu? Dengarkan. Teknik api penjara impian hati. Dalam 3 hari, api di dadamu akan lenyap. Tidak ada lagi Raja Bawah Tanah Tiandu. Gelar Raja Bawah Tanah hilang. Apa ini? Wanitamu di tangan saya. Gerak sedikit, dia mati. Sutian, bebaskan dia. Kesempatan hidup.
Jangan anggap aku bodoh. Jangan anggap aku anak kecil. Jalan hidupmu sendiri. Lakukan apa yang aku katakan. Kalau tidak, Mati bersama. Chuze, jangan dengar dia. Bunuh dia. Balas dia. Tutup mulutmu. Ngomong lagi, kepala kamu pecah. Chuze, jangan dengar dia. Habisi dia. Balas dia. Tutup mulutmu. Ngomong lagi. Oke, aku setuju. Butua, Mas Jiang, kabur dulu. Sekarang juga. Telentang dan pegang kepala. Chuze, abaikan aku. Habisi dia. Hitung sampai 3. Tidak mau. Aku bakal tembak kepalanya. 1, 2. 3. Chuze, kamu layak dapat ini. Jangan nodaiku. Jangan kotori tanganmu. Sutian, saatnya kamu mati. Jangan bunuh saya. Jangan bunuh aku. Ketika menembak Xiao Han, apakah tahu akhirnya? Chuze, Tidak, Yan Luo. aku mohon hidup. Aku lindungi. Tentu bisa. Kembalikan Xiao Han. Aku tahu aku salah. Selama kamu tidak membunuhku, aku siap menebus dosa. Aku siap jadi hambamu. Aku tidak butuh Inginkan nyawamu. Kakakku tercinta, tolong bantu aku. Kita kan keluarga. Aku bukan lagi keluarga Su. Harap aku selamatkanmu. Ingin bunuhmu sendiri. Seperti anjing. Tutup mata. Bawah. Hahaha, aku masih hidup. Tuhan tidak biarkan aku mati. Mungkin. Allah merasa bahwa matimu terlalu mudah untukmu. Chuze, apa rencanamu? Chuze, apa rencanamu? Nay, Ingatkah kamu kebakaran di keluarga Chu? Sekarang, buatmu merasakan ini. Rasa terbakar api. Bukan. Tidak. Aku tak ingin mati. ada yang bisa bantu. Tolong. Lihatlah. Hitungan mundur nyawamu. Pasir habis. Dan lilin ini akan terbakar habis nanti. Wah. Api akan membakarmu jadi abu. Sudah. Menanti di neraka. Neraka? Tidak ambil nyawa Yan Luo. Aku membencinya. Xiao Han, aku bersumpah. Siapapun yang menyakitimu, aku tidak akan memaafkannya. Campurkan darah. Di depan makam. Jude, Nyonya Xiao luka. Tidak ada orang yang bisa membantumu. Tunggu bawahan 10 istana di Jiang. Cari mereka nanti. Biarkan mereka hidup 1 hari lagi. Itu kejahatan. Sudah perintahkan Gubernur Gifeng cari para penjahat. Yan Luo, Gubernur tangkap Jiang Kun, mohon hukuman Yan Luo. Yang lain, Kita terlambat, mereka berhasil kabur. Di mana Jiang Shaoting? Katakan, mati cepat. Pemenang hidup, pecundang mati. Mau bunuh ya bunuh. Jangan banyak bicara. Mau mati? Masih sombong? Tidak akan menang. Tunggu dewa pembunuh. Kamu pasti mati. Dia mati. Semuanya bakal mati. Dewa Timur. Apa? Lemah dari gubernur. Aku takut. Biarin aku lihat dulu. Seberapa kuat tulangmu? Bawa pedang. Aku janji Xiao Han. Darah kalian bakal kutuangkan di depan makamnya. Kamu yang pertama. King Han, belok. Matilah jika Yama membunuhku. Aku mati tanpa sesal. Adikku. Cie. Pertama. Sudah ketemu. Yan Luo sudah menemukan jejak mereka. Di mana?
Aku kirim orang ke selatan. Dongfang Session sangat kuat, kalian bukan lawannya. Aku sendiri akan memenggalnya. Jude, hati-hati. Tunggu kamu balik. Jangan khawatir, aku aman. Mereka gagal bunuh 5 tahun lalu, sekarang mustahil. Lindungi King Han sampai aku kembali, jangan biarkan dia terluka. Jiang Shaoting. Kamu bawa aku kemari. Ini di mana? Kamu penasaran dengan pamanku? Dia seperti apa? Hari ini kamu akan melihatnya. Nih, Jiang Shaoting, kenapa kita tunda ketemu besok? Nei. Tidak ada waktu jika ditunda. Cie, bau apa ini? Amis sekali. Ini paman saya. Menggunakan tanah sebagai tungku. Latih ilmu sihir dengan manusia. Ada bau darah. Ini normal. Ayo pergi. Paman kedua, yang kamu minta, aku bawa untukmu. Tutup mulut. Jangan teriak. Jiang Shao, tulang. Bukankah hanya beberapa tulang? Kenapa ribut? Bukankah aku sudah bilang tadi? Paman kedua pakai manusia. Tulang orang mati. Bukankah normal? Jiang Shao, pakai manusia. Pakai tubuh. Tidak salah. Paman kedua berlatih. Paman asa kekuatan. Putra pakai energi positif. Energi murni dari gadis muda adalah favoritnya. Hahaha. Shouting, kenapa kau bawa aku ke sini? Kau sudah tahu kenapa repot-repot bertanya? Tahu. Hari ini saja. Hadiah untuk paman kedua. Melapor pada Nyonya Tua, dia akan menghentikanmu. Ingin pergi. Sudah terlambat. Baiklah. Wangi manis dari seorang gadis muda. Paman, apakah kamu suka wanita ini? Aku sudah tak sabar untuk merasakan kelembutannya. King Wei, jangan marah. Aku harus memberikanmu pada paman kedua. Kalau tidak, kita mati. Jika Chuze tahu soal Su dan Jiang, kita semua binasa. Shao, aku mohon, bebaskan aku. Aku akan mencarikan penggantimu, berapapun jumlahnya. Sudah terlambat. Luar dipenuhi pasukan gubernur, kalau terbongkar, kita mati. Dia butuh 2 energi lagi. Setelah Chuze mati, aku janji pemakaman bagus untukmu. Pemakaman yang layak. Astaga, aroma gadis itu sungguh memikat. Aku belum ingin mati. Tolong lepaskan aku. Sebagai bahan pelatihan seni iblis. Ini tidak baik. Nikmati dulu, saya tunggu di luar. Kamu tahu, banyak orang ingin bantu, tapi tak punya kesempatan. Kamu tahu, Banyak yang mau bantu, tapi tak punya kesempatan. Kalau kamu lepaskan aku carikan kamu wanita lain 10 sekalipun. 10. Berapapun kamu minta, aku carikan, oke? sekarang hanya ingin merasakan rasamu. King Wei ada di mana? Kamu bawa dia kemana? Lepas genggamanmu, aku bicara. Tidak. Cepat, kamu bawa King Wei kemana? Orang tua, apa kamu jadi sombong? Berani bicara begitu? Katakan, apakah kamu menjual King Wei pada orang itu? Iya, aku sudah menjualnya. Namun, bukan untuk keluarga Chu, melainkan Dewa Pembunuh Timur. Apa? Dewa Pembunuh Timur? Paman 2 disebut Dewa Pembunuh Timur. Ilmu hitam butuh energi darah. Su King Wei sangat cocok untuknya. Kalau begitu, King Wei takkan bertahan? Ibu tua, tetap kuatlah. Kamu kehilangan King Wei. Namun Dewa Pembunuh Timur menjadi lebih kuat. Serap satu lagi, ilmu hitam selesai. Bisa bantu kita menghabisi Chuze.
untuk menghabisi Chuze. Sutian awal. Lalu King Wei. Keluarga Su akan lenyap. Nyonya tua, jangan bicara begitu. Setidaknya, bukankah Anda masih hidup? Kalau bukan Anda tarik keluarga Su, hancurkan Chu. Keluarga Su tidak begini kalau bukan karena Anda. Datanglah. Tidak hargai kesempatan? Iya. Rakus dan lupa prinsip. Siapa salah? Saya punya paman kedua, Dewa Timur. Tidak butuh Anda lagi. Kalau tahu diri, segera lenyap. Kalau tidak, kirim keluargamu ke alam baka. Bertarung mati denganmu. Nyonya tua, cucu Anda lembut kan? King Wei, kamu bunuh dia. Tubuhku kuat, senjata ini tak berdaya. Paman dua, butuh energi satu orang untuk penuh kekuatan. Serap energinya saja. Omong kosong. Apa aku sembarangan menghisap energi? Gratis pun tidak mau. Omong kosong. Apa aku sembarangan menghisap energi? Gratis pun tidak mau. Hidupnya hanya beban. Sebaiknya Habisi dia. Membunuh wanita tua. Memalukan gelar saya. Lenyapkan dia. orang tua, dengar. Pergi sekarang atau mati. Bunuh kamu. Oi paman kedua, dengan ilmumu sekarang, ada keyakinan gak buat lawan Chuze? Ilmuku belum sempurna, tak yakin menanginya. Akan cari gadis lain, ambil energinya untuk ilmu gaib. Meski 10 yama. Tak akan mengalahkanku. Sakit. Nenek tua, kita ketemu lagi. Kamu bernama Chu, kamu takkan berhenti sampai aku mati. Sudah tahu. Kok cuma kamu? Di mana Jiang Shaoting? Katakan padanya, mereka bakal berantem sampai salah satu tewas. Siapapun mati, keluarga Su terbalas. Aku bisa kasih tahu di mana Jiang Shaoting, cuma lepaskan aku dulu. Apa kamu masih punya modal buat ngomong soal syarat? Ke depan dari sini. Di depan rumah Jiang. Shaoting ada di sana. Udah giliran kamu cari dia sendiri. Gimana aku tahu kamu nggak ngebungin aku? Kamu bawa jalan. Jiang Shaoting. Muncul Jiang Shaoting. Jiang Shaoting. Jiang Shao. Jiang Shao. Mungkin mereka udah sadar kamu datang lalu kabur. Mantra penyempitan. Ya ampun. Ouch. Kakap. Kalian bikin perangkap dari dulu. Kenapa panggil aku? Bukan begitu. Salah Jiang Shaoting bunuh King Wei. Aku udah pisah sama dia. Kalau tidak kuberi pelajaran, sepertinya kamu tak akan jujur. Baiklah. Bangunin dia, tidurnya lama. Aku bukan bagian dari pasangan itu. Di mana aku? Orang Chu, apa rencanamu? Sean, ini adalah tempat di mana kamu harus jujur. Dasar! Bukan begitu kan? Benarkah? Aku takut turun. Aku hanya berkata jujur. King Wei terkena. Yang aku katakan benar. King Wei tewas karena ulah Jiang Shaoting dan pamannya. Atau apa?
King Wei sudah meninggal. Mereka membunuh King Wei, jadi saya putus dengan keluarga Jiang. Ini balasannya. Jika dulu saya tidak ikut kalian, mungkin nasib saya tidak akan seburuk ini. Pikirkan lagi. Selain masalah ini, apa yang belum disebutkan? Tidak ada. Tidak ada lagi. Bukan saya. Bukan saya. Jangan lakukan ini. Apa yang kamu ingin ketahui? Beritahu aku. Oh? Saya beri petunjuk. Misalnya, kenapa Jiang Shouting melukai King Wei? Paman Jiang Cheng pakai sihir gelap. King Wei menjadi korban dari latihannya. Betul sekali. Paman Jenderal Su bilang Jiang Cheng pakai sihir gelap. King Wei jadi korban latihannya. Kamu bertemu dia. Betul, aku bertemu dia. Pasti kamu tahu sejauh mana kekuatan sihir gelapnya. Kamu menyembunyikan. Jiang Cheng itu. Aku akan bicara. Aku dengar mereka. Jika dia mencuri energi satu gadis lagi, dia akan berhasil. Sihirnya sempurna. Saatnya tiba. Kamu tak bisa melawan mereka. Selain itu, malam ini dia akan menargetkan gadis lain. Malam ini. Saudara dari 10 wilayah sudah siap. Perintahkan sekarang kita bisa tangkap Jiang Cheng sebelum dia lolos. Po. Jiang Cheng lisik. Kalau dia curiga, akan sulit untuk menemukannya lagi. Aku akan menjebaknya. Bukan begitu. Jiang Cheng lisik. Kalau dia curiga, akan sulit untuk menemukannya lagi. Aku akan menjebaknya. Bagaimana cara memancingnya? Dia akan inginkan gadis muda. Aku akan berikan dia satu. Yan Luo pakai wanita jadi umpan. Tepat sekali. Xiao masih cedera. Bawahan saya siap jadi umpan. Tidak boleh. Kamu adalah putri gubernur. Jika kamu terjadi apa-apa, bagaimana kami lapor gubernur Qi? Aku pergi saja. Jiang Cheng tidak kenal aku. Ini terlalu berbahaya. Kalian berdua tidak boleh pergi. Saya senang bekerja untuk Yan Luo. Susah hilangkan dia. Yan Luo, biarkan saya menangani masalah ini. Langit hampir gelap. Tidak ada waktu cari bantuan. Jika Jiang Cheng berhasil malam ini, sulit singkirkan dia setelah ini, Yan Luo. Kalau tidak setuju, saya berlutut sampai Yan Luo izin. Baiklah. Kamu ganggu Jiang Cheng, aku akhiri hidupnya. Aku ikut nyonya muda. Kalau dia gagal, aku akan melakukannya. Banyak orang lebih baik. Tapi kamu, Bukan cuma kamu yang mau balas dendam. Aku harus ikut. Bukan cuma kamu yang mau balas dendam. Aku harus ikut. Selain itu, yakin kamu nggak bakal bikin kita terjebak? Aku jaga kalian dari bayang-bayang. tapi kalian, jaga diri kalian. Yan Luo, gimana menghadapi si tua bangka? Yan Luo, aku udah bilang semuanya. Kasihanin aku yang hina ini ya. Dulu kamu bikin ortu aku mati saat lo ngejepit Xiao Han. Harusnya udah tahu akibatnya. King Han, keluarga Su udah jaga lu lama. Bantu aku temuin Yan. Aku nggak pengen mati. Orang kayak lu, nggak pantas aku ngomong baik buat lu. Apapun keputusan yang lu ambil, semua nggak masalah. Halo. Selesaikan dia. Nggak usah. Nggak. Aku tolak saja. Mas, makanan cepat saji. Baru kenyang. Keren banget. Nona, harganya berapa? Jangan malu ya. Harga makanan. Cukup enggak? Kabur. Iya sih masih marah. Sekeren ini. Oke, aku kasih 2 kali lipat 1.000. Aku suruh kamu kabur, tuh ya. Haya, cukup kuat juga. 1.000 masih kurang. Gini aja. Angkanya berapa? 1, 2, 3. Aku bakal bunuh kamu. Apa kamu gila? Gak jualan, jangan ikut. Nggak makan. Ambil uang, pergi. Kamu. Kalian. Keren juga.
Abang, jangan pergi, yuk main. Abang, malam ini aku belum ada pelanggan. Bantu aku ya. Lihat kulitmu yang mulus itu. Gak kayaknya dari sini. Suamiku tiap hari cuma main di luar. Aku nggak tahan, akhirnya cerai. Setelah keluar, susah cari kerja. Cuma cari nafkah di sini. Aku suka membantu kalian, para wanita yang kesepian. Abang, aku lumayan kan? Gimana kalau malam ini kita berdua? Yuk kita layani, Mas. Abang, aku lumayan kan? Malam ini kita berdua. Layani sama-sama. Coba meditasi ganda. Soal mereka bertiga. Mas, dari cara Anda berpakaian, Anda jelas berduit. Langsung pergi. Setuju. Ayo ikut aku. Kamu dan dia. Siapa duluan? Mari sama-sama. Berdiri. Ayah. Tenang dulu, santai aja. Nanti ganti baju dulu. Kalau nggak, baunya ganggu. Bikin suasana kurang seru. Oke, aku tunggu kamu selesai. Jangan begitu. Sukses, tangkap dia. Langsung lapor ke Yama. Cuma kalian pengen tangkap aku? Masih amatiran. Tidak mungkin. Menyerap racun. Kamu tak apa-apa, apakah? Chuze tak bilang tipuan ini ampuh melawan orang biasa. Mengalahkan saya masih jauh. Dan apalagi, Chuze akan datang sebentar lagi. Kamu tetap akan mati. Setelah menyerap energimu, saat itu tiba. Siapa yang akan membunuh siapa? Belum pasti. Setelah menyerap energimu, siapa yang akan membunuh siapa? Masih belum pasti. Karena itu, kamu pergi dulu, aku selesai. Tak selesai sehari. Bergabung dengan keluarga Liu. Akan menyerah begitu saja? Atau menunggu pingsan? Takut siapkan tempat tidur. Lintingkan harapanmu. Tidak akan memberikan keinginanmu. Mau bunuh aku dengan pedang. Takkan berhasil. Dum, meskipun harus mati. Nikmati hidup sebelum mati. Shouting kembali sekarang. Hari ini, Paman akan memberi hadiah. Paman akan memberi hadiah besar. Bukan Su Qinghan atau Putri Gubernur Qi. Chuze meremehkan saya. Gunakan dua wanita. Mereka mencoba menjebakku. Kehilangan sekutu dan kekuatan. Kalah juga. Kalah lagi. Su Qinghan hina banget, pantas mati. Qi Huaxian. Kalau dia mati, berarti kita menyinggung Qi Feng.
Keluarga kita di Jiang kehilangan posisi. Siapa yang bisa membuktikan bahwa mereka mati di tangan kita? Apa maksud perkataanmu? Siapa tahu Qiuashan? Dia mati saat mengerjakan tugas untuk Chuze. Kalau Qi Feng marah, pasti dia akan marahi Chuze. Tapi Qi Feng dan Chuze seperti satu pakai celana. Kalau Chuze bilang kita yang lakukan, Qi Feng pasti percaya. Ingat, orang mati. Tidak bisa ngomong. Chuze tak jumpa Qi Feng lagi. Oh, aku paham. Ambil tenaga hidup mereka untuk kekuatan. Chuze takkan selamat. Taburkan energi iblis. Chuze akan datang dan menghancurkannya. Tidak, segera bertindak. Betapa indahnya gadis itu. Mati begitu saja. Sangat disayangkan. Betapa indahnya gadis itu. Mati begitu saja. Sangat disayangkan. Ada apa, paman kedua? Serap satu lagi, kekuatan iblis selesai. Terlalu boros. Satu untuk masing-masing. Masing-masing ambil satu. Basa-basi. Karena kamu. Kenapa aku harus capek-capek membawa mereka berdua ke sini? Paman kedua, Anda baik. Pilih mana? Paman kedua, silakan pilih. Di hadapanku, tidak perlu basa-basi. Pilih cepat. Jangan ganggu urusanku. Haha, paman kedua. Saya sudah lama mengincar tubuhnya. Akhirnya datang saatnya. Mendekatinya. Oh, ruangan ini. Ini untukmu. Mai. Aku akan pergi ke tempat lain dan menikmati wanita ini. Saya akan pergi ke kamar lain dan menikmati wanita ini. Betapa cantiknya dia. Keberuntunganku, Jiang Shaoting. Aku sedang mikir. Sudah sadar? Biar lebih seru. Hahaha. Jangan sentuh aku, gubernur marah. Harus hidup dulu. Kembali ke gubernur. Jiang Shaoting. Kamu kasih aku apa? Sama kayak tadi. Sama kayak tadi. Sama kayak tadi. Sama kayak tadi. Tunggu sebentar. Ketika kamu tak tahan dan melompat padaku, nanti kamu tahu sendiri. Bikin gatal. Haha, rasanya aneh. Tenang aja, sayang. Segera. Aku akan segera datang. Ayolah. Nikmatilah. Dasar hewan. Ini hadiahmu. Nanti. Udah gitu aja. Selesai. Kok cuma dia sendiri, King Han? Kamu telat tuh, King Han. Paman dua sudah membawanya. Sampai habis deh. Tidak tersisa. Aku tanya terakhir, King Han di mana? Malah repot. Di halaman selatan. Kipas gambar. Pola. Kamu baik. Iya. Huasan, apa yang kamu lakukan? Huasan, apa yang kamu lakukan? Tidak ada waktu untuk bercanda. Harus selamatkan King Han. Huasan, kamu sudah lama mengagumiku. Aku bertunangan, jangan begini.
Benar. Huashan, berhenti. Akan kutuduh karena melawan. Tidak heran kamu aneh. Ternyata bajingan itu memberimu obat cinta. Huashan, istirahat. Selamatkan King Han, netralkan racun. Bebaskan aku. Jangan sia-siakan energimu. Kamu berhasil lepas dari tali. Takkan lolos dari kuasaku. Jangan sia-siakan energimu. Kamu berhasil lepas dari tali. Takkan lolos dari kuasaku. Apa rencanamu? Apa sekarang? Kamu. Terakhir untuk kekuatan besar. Langsung ambil kekuatanmu. Tidak hormat jika buru-buru. Brengsek. Belum ada yang berani melawan saya. Kalau kamu tak mau makan, hancurkan dan masukkan ke mulutmu. Patuhlah. Betul sekali. Apakah kamu ingin meracuni saya sebelum menghabiskan saya? Benar sekali. Bayangkan napasmu, wewangian buah dan anggur. Rasanya pasti akan luar biasa. Ayo patuh. Minumlah. Karena kamu begitu ingin mati, aku akan bantu kamu. Tolong jangan. Penyakit isu King Han. Matilah. Kamu datang cepat. Sudah sampai di sini. Rupanya pesta hari ini tidak bisa kuikuti. Pikirkan baik-baik. Apa kamu akan selamat hari ini? Pikirkan. Apa kamu akan selamat hari ini? Sihirku belum sempurna. Membunuh saya tidak semudah itu. Petir surgawi. Ledakan. Jude. Apa kabar? Terkena serangan saya, hidupmu tinggal hitungan hari. Tinggal menunggu ajal. Petir kecil. Belum layak dihiraukan. Matilah. Ini dia. Seni pembunuhan 10 istana. Perintah Dewa Kematian. Serang. Teknik mereka sungguh dahsyat. Mereka tak terkalahkan. 10 istana Dewa Kematian. Teknik mereka hebat. Hei, cewek. Dalam kendaliku, apa yang bisa kamu lakukan? Chuze, abaikan aku. Bunuh dia. Kalau kamu maju lagi, aku akan langsung patahkan lehernya. Tak bisa bunuh dia. Waktumu habis. Apa yang kamu bicarakan? Perintah Yama akan meledak di tubuhmu. Sampai kapan kamu bertahan? Farina. Jauh. Tak perlu takut gagal. Setelah selesai, aku akan kembali menghitung hutangmu. Menghitung hutang. Semangat.